Shalom, apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 4. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Demikian judul renungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengar nats Matius 5 ayat 4, mungkin kita bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang itu dapat berbahagia ketika ia dalam keadaan berduka cita? Misalnya, ketika ia kehilangan salah satu dari keluarganya, mengalami penganiayaan, kehilangan jabatan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, ditambah lagi situasi pandemik yang terjadi saat ini yang mengakibatkan kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan seakan-akan hidupnya sudah tak berdaya lagi. Saudaraku yang terkasih, yang lazim kita dengar adalah bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya kenaikan pangkat, baru menikah, lulus ujian, merayakan umur yang panjang. Namun kenapa Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu akan lebih mudah dipahami kalau kita membandingkan dengan 2 Korintus 7 ayat 10 yang menjelaskan tentang 2 macam duka cita, yaitu duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita yang dari dunia ini. Duka cita menurut kehendak Allah akan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak mengecewakan. Duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita menurut kehendak Allah terjadi pada saat seseorang melihat diri sendiri di dalam terang firman Tuhan, serta menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam dosa dan jauh dari hubungan dengan Allah, sehingga dengan cucuran air mata mengakui dosanya dan memohon belas kasihannya. Duka cita itu membuat hatinya hancur karena dosa-dosanya yang diperbuatnya, sehingga dengan sungguh-sungguh bertobat. Orang yang dengan hancur hati bertobat akan bersungguh-sungguh mengaku dosa dan dengan rendah hati menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, ia bersedia terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menanggalkan dosa dan diperbaharui untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita menurut kehendak-Nya akan mendapat penghiburan dari Allah sendiri, karena Ia berkenan kepadanya, mengampuninya dan membenarkannya.
Inilah merupakan penghiburan yang sejati. Demikian juga kita pada saat ini. Mari kita datang memohon pengampunan dosa kita dengan rendah hati dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam naungan tangan-Nya dan meninggalkan segala dosa yang kita lakukan. Maka Tuhan akan menghibur kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.